ini saya akan mempresentasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman akrab ya dengan Bhinneka Tunggal Ika ini? Kira-kira artinya apa? Kita akan lihat apakah sesederhana itu atau tidak. Asal usulnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari Kekawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Tadi Ibu sudah jelaskan di sekitar abad 14, kurang lebih di 1380 di tahun segitu. Pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Kalau kemarin Kak Glo sudah menjelaskan tentang kerajaan Majapahit ini berciri sangat Hindu. Nah, jadi Hayam Wuruk ini dia tuh sebenarnya memang beragama Hindu, tapi ibunya itu Buddha. Nah, pada masa ini juga di abad 14 ini, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu, bahwa kerajaan Majapahit ini sudah sinkretisme, sudah mengalami kayak ya sudah ada Hindu dan Buddhanya juga. Nah, begitupun juga ya untuk menambah pengetahuan teman-teman, siapa sih sebetulnya Mpu Tantular ini? Mpu Tantular ini dia adalah seorang pujangga. Jadi Hayam Wuruk ini tuh punya adik perempuan. Adik perempuan ini punya anak. Anaknya inilah yang nikah dengan Mpu Tantular. Jadi menantunya Mpu Tantular dari adiknya gitulah ceritanya. Nah, Mpu Tantular ini juga sesuai namanya, Tantular ini itu artinya dia teguh. Jadi meskipun dia adalah salah satu-satunya mungkin ya pujangga yang berhikmat gitu. Jadi dia punya pengetahuan kebenaran yang memang benar gitu. Jadi bijaksana begitulah Mpu Tantular ini, sehingga dia bisa menulis Kekawin Sutasoma ini gitu. Lalu dalam kekawin tersebut muncul frasa Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah yang berciri sangat Buddha itu sendiri sebenarnya. Tapi penulis lain juga ada yang namanya I Gusti Bagus Sumriwa ini. Dia menulis bahwa syair ini justru berkaitan dengan kehidupan dua agama tadi, yaitu Siwa Hindu dan Buddha. Karena apa? Karena tadi pada masa ini sudah mengalami sinkretisme tadi itu. Nah, Siwa Hindu dan Buddha ini berbeda tetapi memiliki satu kebenaran yang sama. Sebagaimana ditegaskan dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika kan Hana Dharma Mangula ini, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, selain itu ada juga latar konteks yang berbicara bahwa sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ini juga berbicara bahwa banyaknya dharma. Dharma itu jadi kayak tahu lah ya kan, udah belajar ya. Nah, tapi dharma ini tuh sebenarnya kan banyak kan, meliputi tadi konteks geografis, konteks budaya setempat dan lain sebagainya. Tapi seluruh dharma yang banyak itu mengarah kepada yang satu itu. Nah, mungkin bisa next. Lalu kita akan lihat penggalan-penggalan dari sebenarnya apa sih arti kata dari Bhinneka Tunggal dan Ika itu sendiri. Pertama itu ada Bhinneka. Kata Bhinneka ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana ada kata Bina dan Eka yang digabung gitu. Bina sendiri ini berarti terpecah, berbeda, terpisah, sedangkan Eka ini berarti satu. Gabungan Bina dan Eka menjadi Bhinneka yang berbicara secara harfiah ini berarti berbeda-beda satu sama lain atau bermacam-macam. Jadi Bhinneka merujuk pada keberagaman, perbedaan, dan pluralitas yang nyata. Nah, sebenarnya kenapa Bina dan Eka ini harus digabung itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu. Itu menarik teman-teman. Lalu ada kata tunggal. Kata tunggal ini bukan dari bahasa Sanskerta. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu. Melainkan dari bahasa Jawa kuno yang asalnya dari kata tunggal itu sendiri, yaitu satu, sendiri, menyatu atau tidak terpisah. Ada juga pemahaman bahwa tunggal ini sendiri itu berarti di dalam atau ke dalam gitu. Namun dalam konteks filsafat Jawa, tunggal tidak selalu berarti satu secara angka, tetapi berarti kesatuan atau keutuhan. Jadi maknanya lebih dekat ke arah kesatuan, integritas atau keutuhan relasional. Lalu yang terakhir ada kata Ika. Kata Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Ika itu berarti itu. Seperti yang teman-teman sudah nonton video dari Ibu, ada penjelasan tentang tat. Nah, itu yang ilahi itu yang tidak bisa didefinisikan atau sebenarnya kata itu dia sakral, kata tat itu. Jadi kayak ya pokoknya itulah yang
tertinggi gitu, yang sangat ilahi, itu yang ilahi. Nah, dalam tata bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, ika berfungsi sebagai kata penunjuk, menunjuk pada hakikat atau realitas yang dimaksud. Dalam frasa Bhinneka Tunggal Ika, maknanya yang beragam itu sesungguhnya satu itu. Nah, ini ada konsep Atman ya, yang merujuk pada keesaan hakiki, satu realitas yang menjadi dasar semua perbedaan. Next. Nah, untuk memahami Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, ada satu falsafah, itu Ringgayoni. Di peradaban timur, Ringgayoni ini selalu ada, teman-teman, sebenarnya. Nah, Ringgayoni ini dia menggambarkan sebenarnya jenis kelamin ya, kelamin perempuan dan laki-laki. Makanya gambarnya ini selalu alat kelamin perempuan dan laki-laki dalam peradaban timur. Dan ini sangat sakral, teman-teman. Prinsip Ringgayoni melambangkan yang lingga ini adalah prinsip yang maskulin, kesadaran, langit atau roh, dan roh gitu ya. Sedangkan yang yoni ini prinsip feminin, energi, bumi, dan materi. Keduanya ini berbeda secara hakikat, tetapi tidak bisa dipisahkan. Justru ketika mereka bersatu, itu akan lahir kehidupan yang baru gitu ya. Artinya kesatuan tidak menghapus perbedaan, dan perbedaan tidak menghancurkan kesatuan itu sendiri. Nah, Ringgayoni ini melambangkan kesatuan prinsip maskulin dan feminin. Keduanya berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan karena kehidupan lahir dari relasi interaksi yang terjadi dari keduanya ini. Simbol ini menunjukkan bahwa kesatuan tidak menghapus perbedaan dan perbedaan tidak menghancurkan kesatuan. Jadi intinya selalu di situ. Next. Lalu dari sini lahirlah pemikiran Soekarno. Bukan dari Ringgayoni ya, tapi akhirnya Soekarno terinspirasi gitu, mengambil gitu. Nah, kenapa Soekarno bisa mengadopsi falsafah Bhinneka Tunggal Ika itu? Karena pada masa kepemimpinan Soekarno, cita-cita para pahlawan bangsa untuk mempersatukan Indonesia ini mulai terwujud. Jadi Soekarno melihat keberagaman Indonesia sebagai kekuatan, seperti masa di mana Majapahit tadi. Karena Majapahit itu kan kerajaan yang besar ya, salah satu kerajaan yang justru dia nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut, wilayahnya tuh besar banget sampai bahkan ke negara-negara lain gitu. Nah, karena keberhasilannya kerajaan Majapahit pada zaman itu yang mampu mempersatukan Nusantara, meskipun terdiri dari berbagai macam perbedaan itu, itulah yang menginspirasi Soekarno untuk mengadopsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, selain itu sebenarnya Soekarno itu karena ibunya sangat Hindu, jadi pemikiran ini tuh dia sangat sangat familiar gitu loh dengan bahasa Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri gitu. Nanti Ibu akan jelaskan lagi lebih jauh. Next. Jadi kesimpulannya dari yang tadi sudah dijelaskan, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari Kekawisukasoma Karya Putan Tular yang menegaskan kesatuan antara ajaran Siwa dan Buddha yang berbeda tetapi tetap satu kebenaran, yaitu Tanhana Dharma Manggura. Ini yang sering dihilangkan. Indonesia ini semboyannya nggak pakai Tanhana Dharma Mangguranya ini. Secara epistemologis, etimologis, Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti kesatuan, dan Ika merujuk pada keesaan yang hakiki. Prinsip kesatuan dalam perbedaan juga tercermin dalam simbol Ringgayoni yang melambangkan dua unsur berbeda yang bersatu untuk melahirkan kehidupan. Nah, pemikiran inilah yang kemudian diangkat oleh Soekarno sebagai dasar persatuan Indonesia. Bangsa yang majemuk hanya akan dapat bersatu jika perbedaan diterima sebagai bagian dari kesatuan itu sendiri. Sudah, terima kasih. Singkat kan teman-teman? Terima kasih.